Misalnya saya selalu diingatkan, bagaimana dengan kasus KM50? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap membuka kembali proses hukum kasus pembunuhan 6 Laskar Front Pembela FPI di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Pengusutan ulang kasus KM50 itu akan dilakukan bila ada novum atau bukti baru dalam kasus itu. Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat hadir dalam rapat Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Rapat tersebut secara khusus membahas proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dibunuh oleh atasannya sendiri, Irjen Verdi Sambo, ex-Kadif Propam Polri. Sambo semula membangun skenario bahwa Brigadir J tewas setelah tembak-menembak dengan Barada Richard, sesama ajudan Sambo. Dan kebetulan, Verdi Sambo menjadi bagian dalam penyelidikan kasus tewasnya 6 Laskar FPI pada tahun 2020 lalu. Di kasus KM50 itu pun muncul konstruksi kasus tembak-menembak antara Laskar FPI dan polisi. Listio selanjutnya mengatakan sudah terdapat keputusan atas kasus KM50 ini, namun ia tak menutup kemungkinan perkembangan kasus ini, termasuk apakah jaksa akan mengajukan banding atau tidak terhadap kasus KM50. Bang Aziz, sebetulnya kalau dari sisi apa yang dirasakan oleh keluarga, para laskar dan masyarakat? Awal aja. Iya, Mas, kalau yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang melihat dan mengawal KM50 dan keluarga laskar, keluarga pengawal itu seperti apa sih sampai sekarang putusan atas KM50 itu, Bang Aziz Januar? Ya, yang jelas kita seragam, kita sama bersama keluarga korban KM50 bahwa kita mendesak pihak penguasa, pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas ya seluruh peristiwa ini yang terkait dengan KM50, baik rekayasanya, kemudian siapa yang memerintah, siapa yang terlibat di dalamnya, gitu kan, siapa pendananya, semuanya, gitu kan. Itu saya hanya menyampaikan apa yang keluarga sampaikan dan itu sejalan juga dengan keinginan kami dari tim kuasa hukum. Itu sebenarnya. Kemudian juga saya mau sampaikan informasi juga. Ketika sidang, saya tambahkan tadi Prof. Taufik kan katakan ada beberapa novum gitu kan, soal pelanggaran-pelanggaran. Saya tambahkan juga, dokter yang mengotopsi itu, yang mengotopsi 6 syuhada, yang informasinya adalah sama juga, ya, dokter yang mengotopsi Brigadir J itu. Nah, itu di sidang Habib Bahar mengatakan bahwa bahwa dia melakukan kesalahan prosedur dalam mengotopsi. Itu bunyi di persidangan. Kemudian ya, itu bisa juga kan jadi tambahan memperkuat yang tadi disampaikan oleh Prof. Taufik. Ada lagi. Kemudian juga dia juga hanya memeriksa sebab kematian, luka penyebab kematian. Jadi luka lain, ada dugaan penyiksaan apa segala macam, itu mereka nggak periksa. Gitu. Itu 2 poin yang menurut saya bisa jadi tambahan kalau tadi mau mempermasalahkan proses atau prosedur dari penyidikan ya, atau gelar perkara terkait naiknya proses ini, kemudian sampai ke persidangan, itu menurut saya bisa jadi bahan. Kemudian yang saya mau informasikan adalah kasus KM50 ini dari yang saya tadi jelaskan konstruksinya itu kan, dari keganjilan kejadian jam 1 atau jam 2 pagi, tapi baru diumumkan besoknya, siangnya, gitu kan. Kemudian tidak ada informasi sama sekali ke media, bahkan orang yang merekam itu atau mendokumentasikan kejadian itu diminta untuk menghapus, gitu kan, segala macam. Tadi sudah dijelaskan sama Prof. Taufik yang terhormat tadi kan. Nah, itu menurut saya jelas ada keterlibatan dari struktur, gitu kan, struktur yang memang berkuasa, gitu kan. Lalu apa perbedaannya dengan kasus Brigadir J?
saya bisa katakan dari pendapat kami tim kuasa hukum, dalam kasus Brigadir J ini tidak ada urgensi penguasa, ya penguasa secara umum gitu kan, untuk melibatkan diri untuk melindungi atau mengcover kasus ini untuk tidak dibuka. Berbeda dengan kasus KM50, karena suka tidak suka KM50 itu berhubungan dengan Habib Rizik Syihab, gitu kan. Itu berhubungan dengan grand skenario besar terkait, ya, diduga terkait dengan penguasa. Itu pengungkapannya jauh lebih sulit. Tadi Prof. Taufik juga sampaikan kan, Edi Mulyadi sampai dikriminalisasi. Pak Haji Munarman kurang keras apa coba? Akhirnya kan sekarang kita tahu beliau di mana, menemui sedang diuji oleh kasus apa gitu. Jadi maksud saya, mari kita lihat ini proporsional. Jangan lupa ada campur tangan penguasa yang punya kepentingan di situ gitu. Ini berbeda dengan yang Brigadir J gitu. Tapi tetap kita mensyukuri, kita support ya pihak keluarga, dalam hal ini Brigadir J dan juga kuasa hukumnya, untuk mengungkap kasus ini, rekayasa ini, dan juga ini sebagai satu trigger untuk kasus-kasus yang lain termasuk KM50 itu. Ini untuk upaya apa? Tadi terlepas dari optimisme saya dari tim kuasa hukum, tapi saya juga menyadari, kami tim kuasa hukum juga menyadari, kita semua harus sadar ya, tapi tetap harus berisik ya, harus menyadari bahwa ada perbedaan signifikan terkait dengan campur tangan penguasa di sini. Gitu, maksud saya dugaan campur tangan penguasa di sini harus kita pertimbangkan juga sebagai salah satu variabel yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Taufik soal Edi Mulyadi. Saya tambahkan soal Pak Haji Munarman, gitu kan. Nah, maksud saya itu perlu juga jadi bahan pertimbangan variabel yang harus dihitung, gitu kan. Kita jadi tidak bisa melihat, wah ini sama gitu kan, nggak bisa. Tapi ini juga ada variabel lain yang memang punya kepentingan lain gitu kan, seperti itu. Dalam hal ini variabel penguasa yang menurut saya harus jadi pertimbangkan ya, jadi bahan pertimbangan untuk dipertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan bahwa memang ini sebenarnya sama bisa. Ada variabel kepentingan penguasa yang harus diperhatikan, dan itu ada buktinya. Tadi Prof. Taufik menyinggung soal Edi Mulyadi, saya tambahkan soal Pak Haji Munarman. Jadi itu Cak yang saya bisa tambahkan, dua hal tadi. Kemudian juga ada soal apa sih keluarga yang dirasakan dan diharapkan, tadi sudah saya jelaskan.